ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwan iman, hadirin dan hadirat jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua tanpa henti-hentinya. Semoga dengan banyaknya karunia dan nikmat yang kita rasakan, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, semoga menjadikan kita semua sebagai hamba yang pandai bersyukur. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau dan seluruh sahabat-sahabatnya tanpa terkecuali, dan juga kepada setiap umatnya yang ikhlas, yang setia mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat. Ikhwatal iman, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, suatu ketika kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi wa shadidu sawadi sya'ri. Kemudian Umar melanjutkan, tiba-tiba ada seseorang yang datang kepada kami yang dia menggunakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Kata Umar, tidak nampak dari orang tersebut bekas melakukan perjalanan jauh, dan tidak seorang pun dari kami mengenal orang ini. Artinya tidak ada yang mengenal dan juga bukan dari penduduk, menunjukkan bukan dari penduduk kota Madinah karena mereka saling kenal, tapi bukan juga dari penduduk luar karena tidak nampak darinya perjalanan jauh. Kemudian kata beliau, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia mendekat dan duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian kata Umar, orang tersebut duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menyadarkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu dan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya sendiri. Kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam dengan rukun Islam yang 5 sebagaimana kita ketahui bersama. Maka Nabi mengatakan, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam adalah engkau bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat bahwa tidak ada, bersaksi bahwa tidak ada ilah sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusannya. Kemudian wa tuqimas salata, kemudian engkau mengerjakan salat. Wa tu'tiyaz zakata, engkau bayar zakat. Wa tasuma Ramadan, lalu engkau kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kemudian engkau melaksanakan ibadah haji jika engkau mampu. Kemudian laki-laki tersebut berkata, shadaqta, engkau telah berkata benar. Maka kata Umar, fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu. Kami merasa heran dengan orang tersebut, dia yang bertanya, dia juga yang mengatakan, dia juga yang membenarkan. Lalu kemudian dia bertanya tentang iman, ihsan, dan juga tentang al-qiyam. Jadi hadisnya sangat panjang, namun kita fokus tentang rukun Islam atau Islam yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari
hadis ini disimpulkan oleh sebagian para ulama bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Ya, bahkan sebagian ulama menjuluki hadis ini sebagai ummus sunnah. Ya. Jadi kalau di dalam Al-Quran ada namanya ummul kitab, yaitu surat Al-Fatihah, induknya Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah, ada pun sunnah. Ya, maka hadis ini ummus sunnah. Ya, karena seakan-akan hadis-hadis yang lainnya itu berpacu dengan hadis ini atau sebagai syarah daripada hadis tersebut. Berbicara tentang Islam, iman dan ihsan, tingkatan di dalam agama. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya nikmat yang paling agung, yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah nikmat Islam. Nikmat Islam. Sehingga nikmat yang paling agung itu bukan dunia ini, bukan rumah yang besar. Nikmat yang agung itu bukan banyaknya sawah, banyaknya kebun yang dia miliki, banyaknya kendaraan. Namun nikmat yang paling besar, yang paling agung yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat Islam. Dan kita lihat bahwasanya banyak kemudian orang-orang yang ingin memasukkan pemikiran-pemikiran yang yang menyimpang tentang Islam ini, bahwasanya mereka ingin menyamakan antara Islam dengan yang lainnya. Ya. Padahal Islam tidak sama dengan agama-agama yang lain. Karena syarat utama masuk ke dalam surga itu harus beragama Islam. Ya. Sebagian orang, khususnya orang-orang liberal, ingin menyamakan agama, kemudian mengatakan bahwasanya di surga nanti semua agama saling bertetangga. Ya. Ada surganya orang Islam, ada surganya orang Yahudi, orang surganya Nasrani. Nah, ini semua adalah pemikiran yang sesat. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata illa nafsul muslimah. Tidak masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang muslim, yang berserah diri kepada Allahnya, dia masuk dalam Islam. Maka satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah al-Islam. Ya. Jadi di dalam banyak ayat, dalam banyak hadis menjelaskan hal tersebut. Dan di antaranya Allah berfirman, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah al-Islam. Maka siapapun yang mencari selain Islam, dia pasti akan rugi dan akan masuk ke dalam api neraka. Dan ini ditekankan di dalam ayat yang lainnya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat kelak dia termasuk ke dalam golongan orang yang merugi. Bahkan ditegaskan oleh Nabi, la yasma'u ahadun min hadhihi ummah, tidaklah satupun dari umat ini yang mendengarkan tentang kedatanganku, tsumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi, kemudian dia meninggal dunia dan tidak beriman kepada apa yang aku bawa berupa Islam, illa kana min ashabina, kecuali dia pasti masuk neraka. Ya. Artinya semua yang tidak berada di atas Islam, ya, setelah kedatangan Nabi SAW dan tidak beriman kepada Nabi dan tidak masuk ke dalam Islam, dia meninggal belum sempat bertaubat, maka bisa dipastikan dia tempatnya di dalam api neraka. Sehingga dari sini kita pahami bahwa nikmat Islam ini adalah nikmat yang luar biasa. Ya, nikmat yang luar biasa, nikmat yang agung. Oleh karenanya sudah sepantasnya bagi kita saling menasihati, kita saling mengingatkan bahwa bagaimana kita menjaga nikmat yang agung ini dengan berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang soleh, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berdoa agar kita diistiqomahkan dan diwafatkan di atas Islam ini. Karena begitu banyak ya manusia yang ada di muka bumi. Ya, kalau kita cek di di Google, penduduk bumi saat ini sekitar 7 atau 8 miliar. Mayoritasnya adalah di luar Islam. Nah, di luar Islam. Sepertiganya mungkin kaum muslimin. Artinya begitu banyak dari penduduk bumi, ya, mereka tidak di atas Islam. Masih banyak dari mereka yang kemudian menyekutukan Allah. Masih banyak di antara mereka yang ateis, ya, tidak mempercayai adanya Tuhan.
Lalu Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara begitu banyak manusia untuk bisa merasakan nikmatnya iman, bisa merasakan nikmatnya Islam, menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah berkehendak untuk memberikan petunjuk kepada seseorang, maka dia akan dilapangkan dadanya untuk menerima Islam, karena hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ikut campur di dalamnya. Ya, semua hak Allah semua. Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan Allah tidak ada yang bisa memberikan dia petunjuk. Ya. Siapapun dia, ya. Bagaimanapun pintu-pintu hidayah, kalau sudah disesatkan Allah tidak akan mungkin bisa mendapatkan hidayah. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberikan petunjuk tidak ada yang bisa menyesatkannya, siapa yang disesatkan tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Oleh karenanya sekali lagi ini adalah nikmat yang luar biasa. Kalau kita lihat dari dakwah-dakwah para nabi, khususnya Nabi Rasulullah, kita lihat di sana ada orang-orang munafikin, ya. Mereka hidup bersama Nabi SAW, paham bahasa Arab, ya. Kadang hadir di majelis ilmunya Nabi, kadang ikut sholat di belakang Nabi SAW. Jadi ustadznya, kiainya langsung Nabi, tapi ternyata dia tidak beriman kepada Nabi SAW. Dia hanya menampakkan keislamannya, tapi di dalam hatinya penuh dengan kebencian dan kekufuran. Ya. Demikian juga kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah, ya. Tapi ternyata ayahnya sendiri tidak beriman kepada beliau. Ya. Demikian juga orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi paham tentang kebenaran Islam, mengenal Nabi SAW. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu. Orang-orang diberikan ahlul kitab, diberikan kitab dari kalangan Yahudi, mengetahui, mengenal Nabi SAW seperti mengenal anak-anak mereka. Artinya mereka tahu kebenaran yang ada pada Nabi, tapi ternyata mereka tidak mau beriman. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya iman adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak didapatkan dengan kecerdasan dan dia tidak didapatkan dengan kekayaan. Karena kalau hidayah berbanding lurus dengan kecerdasan seseorang, dengan kekayaan seseorang, maka orang-orang yang cerdas dan kaya raya lah mereka yang paling berhak mendapatkan petunjuk Allah. Tapi ternyata banyak orang-orang cerdas, orang-orang kaya ternyata tidak berada di atas Islam. Ya, kita lihat di Eropa sana, negara-negara maju, banyak dari mereka tidak di atas Islam. Bahkan di zaman Nabi SAW, ketika beliau berdakwah, beliau di awal-awal beliau diangkat, diutus menjadi seorang Rasul. Yang tidak beriman kepada Nabi adalah pembesar-pembesar kaum, seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, ini semua orang-orang cerdasnya. Kalau di zaman sekarang mungkin profesor doktornya, tapi ternyata tidak menerima dakwah Nabi SAW. Artinya tidak berbanding lurus dengan kecerdasan dan kekayaan. Maka ini yang ingin saya ingatkan kembali agar kita refleksi diri, kita kemudian merenungkan bahwasanya nikmat Islam ini adalah nikmat yang paling besar. Ya, tinggal bagaimana kita berusaha untuk kemudian mengamalkan daripada ajaran-ajaran agama, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, ya khususnya terkait dengan rukun Islam yang kita sebutkan tadi. Kalau kita sudah bisa memahami rukun Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi, ya, dengan konsekuensinya, ya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari dosa syirik, dan juga mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Kita ittiba, benar-benar mengikuti Nabi SAW dengan pengikutan yang baik, mengerjakan sholat, puasa di bulan Ramadan, zakat, kemudian haji. Kita cukupkan itu saja tanpa sunnah-sunnah yang lainnya. Insya Allah ini sudah cukup kemudian memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam sebuah riwayat dari Talha bin Ubaidillah yang terakhir, hadis yang sangat agung, kita tutup dengan hadis ini. Talha bin Ubaidillah berkata, ada seseorang dari Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Tha'il ra'as, dia rambutnya sudah beruban, datang kepada Nabi SAW. Maka kata Talha, la yusma'u dhawiyu sawtihi, tidak kedengaran apa yang diucapkan sampai dia mendekat kepada Nabi.
Ternyata Arab Badui tadi bertanya tentang Islam. Maka Nabi SAW menjawab, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Islam adalah engkau salat 5 waktu sehari semalam. Kemudian dia bertanya lagi, hal alayya ghairuha ya Rasulullah? Apakah ada kewajiban lain selain itu ya Rasulullah untukku? Kata Nabi, tidak ada kecuali yang sunnah. Kemudian Nabi mengatakan wasiyam Ramadan, kemudian puasa di bulan Ramadan. Dia bertanya lagi, apakah ada kewajiban lain ya Rasulullah? Qala la illa an tatawwa. Tidak ada kecuali yang sunnah atau puasa sunnah. Kemudian Nabi menyebutkan tentang kewajiban zakat. Dia bertanya lagi, apakah ada yang lainnya ya Rasulullah selain itu yang wajib untukku? Kata Nabi, tidak ada kecuali sedekah yang sunnah. Kemudian ada Badui tadi pergi. Fa'adbara rajul. Kemudian laki-laki tadi pergi, ya, sambil dia berkata seperti ini perkataannya. Wallahi la azidu ala hadza. Demi Allah aku tidak akan tambahkan amalanku kecuali amalan yang tadi itu. Yang ditanyakan kepada Nabi tentang Islam. Maka Nabi jawab apa? Salat 5 waktu, puasa dan apa? Dan zakat. Dia katakan wallahi la azidu ala hadza. Maka kata Nabi SAW ketika orang tadi sudah pergi, beliau mengatakan shadaqa qad aflaha in shadaq. Orang tadi akan berjaya, ya, akan sukses apabila dia berkata jujur. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW berkata, man arada an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadha. Siapa yang ingin melihat seseorang dari penduduk surga, maka lihatlah orang ini. Para ulama kemudian menyimpulkan bahwa siapapun yang mencukupkan diri dengan amalan-amalan wajib tadi, maka ini sudah bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Dalam riwayat lain ditambahkan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga jauh dari dosa syirik. Maka jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita sudah berusaha dengan perkara-perkara yang wajib, sudah menjaga perkara-perkara wajib, maka apalagi kalau kita tambahkan dengan perkara-perkara yang sunnah, sehingga amalan-amalan kita lebih banyak, bekal kita lebih banyak ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi persiapan kita ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat anak, harta dan anak kecuali bagi mereka yang datang dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Demikian barangkali, semoga yang sedikit ini bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan kepada jamaah sekalian. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Yang lebihnya dari Allah, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kurangnya dari saya, mohon maaf. Demikian, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai, demikian telah tadi tausiah singkat yang sangat berisi. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa menambah wawasan hasanah keimanan kita. Kemudian kita mengamalkannya, akan insya Allah menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita menjaga, ya, konsisten istiqomah dengan ajaran agama kita ini. Kalau dahulu di zaman Rasulullah banyak penentang-penentangnya yang seperti disampaikan tadi itu, Abu Lahab dan saudara-saudaranya dan pengikutnya, ya. Kalau di zaman sekarang, khususnya di Indonesia ini, banyak abu-abu lain yang ingin merusak tatanan demokrasi dan tatanan keislaman berislam kita di Indonesia. Kita sudah bisa melihat, ya, di televisi, di media sosial itu. Nah, saya tidak mau menyebutkan, tapi Pak Yang sudah menyebutkan. Ya, beliau itu adalah orang provokator, ya. Dan kita hati-hati, jangan kita sampai simpatik melihat dia. Karena orang ini sangat pintar, cerdas. Orang-orang penantang itu termasuk Abu Lahab, Abu Jahal, itu orang cerdas itu. Di Indonesia ini termasuk salah satu orang yang cerdas dan menghancurkan Islam di dalam. Padahal itu orang Islam juga. Tetapi ada saya lihat di medsos itu, beliau juga ceramah di gereja.
Beliau ceramah di gereja tentang menjatuhkan agama Islam di sini. Ada saya sudah lihat di masjid. Sedikit lagi sama sedikit. Sedikit lagi. Jadi itu sangat viral itu beliau itu. Kalau berdebat itu luar biasa beliau. Itu tidak mau dikalah dia itu. Dan dia itu termasuk salah satu antek-anteknya Yahudi. Siapa yang membela mati itu Israel. Dan dia itu. Dan konco-konconya. Dan juga para elit-elit organisasi ya di sebelahnya itu banyak itu diundang oleh pejabat Israel. Itu dicuci otaknya di sana itu untuk menghancurkan Islam di Indonesia. Itu secara pelan-pelan. Kita tidak sadari itu. Jadi kalau kita tidak istiqomah, tidak konsisten, tidak menjaga baik kita punya iman, kita bisa nanti tergelincir iman kita. Maka itu saja tambahan dari saya. Ya. Oh iya. Selanjutnya ada penyampaian dari Nur Saidah. Mama Iza. Mana? Sudah kelihatan. Ya, ini ada penyampaian tentang umroh kayaknya. Mudah-mudahan ada umroh.